Allah takdirkan bangsa ini berbeda, bukan untuk bermusuhan. Allah takdirkan bangsa ini berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, bukan untuk bermusuhan, tapi lita'arofu, untuk saling mengenal. Habib Lutfi mengatakan begini, mengenal itu tidak hanya sekedar Erick Thohir kenal nama saya Miftah, saya mengenal beliau Bapak Erick Thohir, tapi mengenal adatnya, budayanya, suku bangsanya. Maka lumrah kalau orang Kalimantan marah ketika ibu kota dipindah ke IKN. Orang mengatakan, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis? Kenapa? Karena merasa kearifan lokal Kalimantan tidak dihargai. Ini berarti tidak memahami konteks lita'arofu. Saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah? Pak Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Coba kita lihat sejarah. Mungkin spirit yang dipakai oleh Pak Jokowi adalah ketika Masjidil Haram dilanda kebanjiran, Pak. Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Semua kabilah berebut untuk memasangkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Hampir terjadi baku bunuh. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah disepakati siapapun yang masuk masjid pertama kali, dia yang berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan Anda tahu siapa yang masuk pertama kali? Nabi Muhammad usia 32 tahun. Apakah Nabi Muhammad egois? Tidak, Pak. Begitu beliau mendapatkan kesempatan memasangkan Hajar Aswad ke tempatnya, beliau minta kain panjang dan lebar. Hajar Aswad ditaruh di atasnya. Para pemimpin kabilah diminta untuk memegang sudut-sudut kain. Dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu dekat, Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa semangat yang dibawa Nabi Muhammad? Semangat yang dibawa Muhammad adalah kebersamaan, menghargai kearifan lokal. Pertanyaannya begini, kenapa ketika membuat IKN peletakan batu pertama, Pak Jokowi minta masing-masing daerah membawa apa-apa? Tanah dan air. Semangat apa yang dibawa oleh Pak Jokowi? Semangat persatuan, menghargai kearifan lokal, menghargai budaya seluruh bangsa Indonesia. Sehingga ketika IKN itu terjadi, semua bangsa ini memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap IKN. Itu semangatnya adalah semangat Nabi Muhammad ketika mempersatukan kabilah-kabilah di tanah Arab. Maka saya bilang, yang dibutuhkan bangsa ini hari ini adalah persatuan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat, Pak. Karena dokter itu pekerjaannya menyehatkan orang. Tapi faktanya dokter juga sakit. Saya punya teman di Jogja, spesialis THT, telinga, hidung, tenggorokan. Orangnya malah budek. Ini berarti manusia nggak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Polisi itu rumahnya harusnya paling aman. Karena polisi pekerjaannya mengamankan orang. Tapi faktanya polisi sendiri juga tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Ciri-ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun, Pak Menteri. Salah satu bisikan dukunnya Fir'aun, setiap bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Beda dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah bayi yang dibunuh bukan laki-laki tapi perempuan. Kenapa? Karena perempuan dianggap boros. Kalau menurut guru saya Habib Lutfi, Siti Asyah itu waliullah. Makanya dia tidak pernah dikumpuli sama Fir'aun. Pertanyaannya, siapa yang dikumpuli sama Fir'aun? Setan yang diwujudkan seperti Siti Asyah. Karena Allah jelas gak rela seorang wanita solehah kemudian dikumpuli sama orang yang ngaku Tuhan. Begitu dibawa, bunuh. Siti Asyah bilang, mas nanti dulu. Peraturan yang kamu buat, bayi yang dibunuh itu adalah bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Berarti jangan kamu bunuh. Fir'aun, Pak. Segala galaknya Fir'aun manut sama istrinya. Nah, singkat cerita, saya mau kembali kepada tadi kekuasaan itu. Musa tumbuh dan berkembang menjadi pemuda yang hebat. Atas nafkah dari kerajaan Fir'aun. Ini sekaligus menjadi dalil toleransi di Indonesia. Bahwa orang Islam boleh bekerja kepada orang non-Islam. Bahwa orang Islam boleh menerima pemberian dari orang non-Islam, begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya menerima pemberian dari orang kafir itu tidak boleh, berarti darah dagingnya Musa itu haram, Pak. Bisa dimengerti ya? Satu hal yang menarik berkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perkenalan dengan Mas Deddy Corbuzier.
Tahun 2018 di acara Hitam Putih. Ini awal mula hidayah bagi Deddy Corbuzier. Selesai syuting, dia tanya, waktu itu saya diundang Mas ke Hitam Putih gara-gara video saya viral pengajian di lokalisasi dan klub malam di Bali. Saya diundang di Hitam Putih. Dia tanya begini sama saya, setuju nggak Gus Miftah dalam konteks Pancasila semua agama itu benar? Saya bilang, saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan semua agama itu benar, titik, itu koma. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena kalau Anda mengatakan semua agama itu benar, titik, orang akan dengan mudahnya ganti agama. Mas Erick Thohir hari Senin Islam, hari Selasa Katolik, hari Rabu Kristen, hari Jumat Darmo Gandul, hari Sabtu Gandule Mbah Darmo. Ditanya, Mas kok gonta-ganti agama? Toh semua agama benar? Nggak boleh. Dalam konteks toleransi, Al-Quran sudah memberikan gambaran. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan di luar Allah, maka mereka akan menghina sesembahanmu melampaui batas. Artinya apa? Al-Quran mengajarkan kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina, ya jangan menghina orang lain. Kalau bahasa Nabi lebih sederhana. Janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, emangnya ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Artinya apa? Dalam konteks demokrasi, dalam konteks Pancasila, meyakini agama yang kita peluk benar hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Ini Pak, saya praktekkan di kampung saya. Pondok pesantren saya itu 60% Katolik lingkungannya. Tapi kita bisa akur Pak. Saya bikin masjid yang hadir romo-romo sama pendeta. Tak suruh datang. Kita kasih beduk besar. Pendetanya tanya, Gus, mbok masjidnya dipasang piano kayak di gereja kami. Kenapa cuma dipasang beduk? Saya jawab, pendeta ini lucu. Masjid kok dipasang piano, sandal saja hilang, saya bilang. Mumpung ingat ya Pak ya. Saya itu paling nggak suka masjid di malam hari dikunci penuh, itu saya nggak suka Pak. Tolong takmirnya At-Thohir ya. Saya itu berulang kali masuk masjid, toiletnya ditutup. Itulah alasan kenapa hari ini SPBU itu lebih ramai dibandingkan masjid. Karena SPBU toiletnya 24 jam. Apalagi gara-gara Mas Menteri, toilet SPBU wajib digratiskan gitu loh. Sementara kalau mau masuk masjid Mas, masjid dikunci. Kayak kemarin saya di Sidoarjo, Surabaya, masjid dikunci. Alasannya apa? Khawatir ada maling masuk, ambil sound system. Saya bilang, kalau ada maling masuk masjid, saya seneng. Maling saja ke masjid, masa kita tidak? Ya siapa tahu masjid malingnya masuk masjid sambil niat iktikaf, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kan nggak tahu, Pak. Jadi kadang-kadang masjid itu nggak makmur gara-gara takmirnya terlalu bulet. Kayak di Jogja itu ada masjid punya peraturan, dilarang tidur di masjid. Khawatir nanti kalau sholat subuh tidak bangun. Kalau saya malah itu dakwah. Kalau mereka subuh nggak bangun ya sekalian Pak disolatkan. Ini yang di mana-mana Bu. Mohon maaf Bu ya, kita itu kan punya pengen generasi masjid, tapi kadang-kadang anak kita dilarang ke masjid. Alasannya apa Pak? Nanti mengganggu khusyuknya orang tua, ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua. Ini perlu dimoderasi ini pikirannya. Kalau orang tua punya pikiran ramenya anak mengganggu khusyuknya orang tua, anak itu juga punya pikiran khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Loh kalau anak rame kan lumrah Pak. Makanya kenapa Mas Menteri, di surga itu ada satu tempat yang paling menyenangkan di dalam surga, namanya Darul Faroh. Ketika ditanya ini untuk siapa wahai Nabi, Darul Faroh ini adalah surga yang akan diperuntukkan untuk orang yang ketika di dunia membahagiakan anak kecil. Makanya Masjid At-Thohir harus ramah anak dong. Saya dulu Bapak, saya tuh bisa ngimami sholat Mas, bisa ngimami sholat, manakib, tahlilan, sholawatan, berjanjenan. Itu bukan karena belajar. Karena bapak saya ke masjid, saya ikut.
Bapak manakib, saya ikut manakib, akhirnya saya hafal manakib. Bapak tahlilan, saya ikut tahlilan, saya hafal tahlilan. Bapak sholat, saya nabui beduk. Akhirnya bapak saya jengkel, pukulnya beduk disembunyikan. Saya lari ke sana kemari, begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Oh, ini pukulnya ketahuan ini. Masjid yang ramah lingkungan lah, ramah anak. Nah, kembali ke moderasi tadi itu. Bahwa semua agama itu benar bagi penganutnya. Disitulah kemudian berlangsung toleransi lakum dinukum waliyatin. Nah, tantangannya adalah Bapak Ibu, atas kenyamanan bangsa Indonesia hari ini ternyata ada tantangan secara internal, bukan eksternal. Kalau kemarin 2022, saya kan diminta itu Mas sama Pak Presiden, acara Forum Investor Daily Summit 2022. Bagaimana kemudian Indonesia menghadapi resesi global 2023, tapi dalam kacamata agama. Kita sampaikan, ini sudah dapat undangan lagi Mas. Besok Oktober ada lagi Forum Investor Daily Summit 2023. Kemarin Istana telepon Gus minta waktu di Oktober. Nah, tantangannya adalah banyak orang yang gak nyaman dengan ketentraman kita hari ini. Dulu awal-awal Indonesia merdeka kita dibenturkan Mas, NU dan Muhammadiyah. Sekarang fine, NU dan Muhammadiyah kan bedanya tipis Pak. Kalau anaknya Kiai NU namanya Gus, anaknya Kiai Muhammadiyah namanya Guys. Gitu loh. Jadi, kalau NU Gus, Muhammadiyah Guys. Gitu. Ini sudah fine lah hari ini. NU Muhammadiyah gak ada masalah. Karena saya dulu orang NU tapi tinggal di masjidnya Muhammadiyah 5 tahun. Saya tadi bilang sama Pak Menteri, zaman saya kuliah menjadi James Bond, jaga masjid dan kebun. 5 tahun saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, nggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjid Muhammadiyah saya kurus Pak. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas, nggak pernah ada selamatan. Gitu loh. Kurus saya waktu itu. Begitu saya pindah ke masjidnya orang NU, saya gemuk. Waktu itu berat badan saya 108 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk Pak? Karena orang NU dikit-dikit makan Pak. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, maulutan makan, manakipan makan. Tetangganya sakit minta didoakan makan. Yang sakit mati makan lagi Pak itu. 7 hari gitu. Makanya kalau lihat posturnya Pak Erick Thohir gemuk, saya jelas yakin beliau pasti NU. Yang lucu kemarin saya bilang begitu Pak Jokowi dengar. Lah bagaimana dengan Pak Jokowi? Lah kalau Pak Jokowi itu NU tapi berempati dengan Muhammadiyah, makanya kurus gitu. Nah, tantangannya kemudian adalah banyak orang-orang yang kemudian tidak nyaman dengan kondisi Indonesia hari ini yang sudah bagus. Maka kenapa kemudian muncul istilah orang radikal di dalam beragama? Nah, saya mencatat Bapak Ibu, ada beberapa ciri orang yang berpaham radikal, yang tidak nyaman dengan kondisi Indonesia hari ini. Yang pertama ciri-cirinya, ini tantangannya Bapak Ibu. Tidak menerima khilafiyah, tidak menerima perbedaan. Padahal tadi kita sholat Jumat, sama-sama sholatnya, gak usah ngomong bacaan deh, gerakan saja pasti beda-beda. Contoh yang paling mencolok, ketika tahiyat. Orang yang radikal tidak bisa menerima khilafiyah. Ciri umum dari orang berpaham radikal adalah tidak mengakui perbedaan. Padahal kalau lihat perbedaan Pak Menteri, orang tahiyat itu 4 imam, Bapak Ibu, itu 4 imam itu semuanya berbeda. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Itu tahiyatnya beda semua Pak. Kalau Imam Syafi'i, ibu-ibu di belakang perhatikan, ini Syafi'i. Begitu asyhadu alla ilaha illallah itu sampai rampung. Fil alamina innaka hamidum majid. Salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini Syafi'i. Kalau Hanafi berdiri cuma sekali Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah nggak berdiri lagi. Kalau Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ibadillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau ketemu kalimat Allah, tuing, 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 tuing. Ini Hambali. Kalau Maliki dari awal sampai akhir bergerak nggak berhenti.
At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung. Anda mau pakai Hanafi begini-begini boleh. Anda mau pakai Hambali Allah begini-begini boleh. Mau pakai Maliki begini-begini boleh. Ya nggak boleh begini-begini Pak. Ini nggak boleh. Ini nggak ada ini. Ini nggak ada. Masa tahiyat begini-begini dari mana? Coba lagi yang sensitif. Kunut. Sejak kapan kunut itu menjadi identitas NU dan Muhammadiyah? Bukan Pak. Kunut itu 4 imam terbagi menjadi 2. Imam Syafi'i sama Maliki kunutan. Imam Hambali sama Hanafi nggak kunutan. Hanya di Indonesia kunut menjadi identitas NU dan Muhammadiyah. Kalau kunut berarti NU, nggak kunut berarti Muhammadiyah. Sejak kapan? Bukan itu perbedaannya. Satu ketika Imam Hambali didatangi sama muridnya. Pak Kiai, saya itu kemarin subuhan, imamnya pakai kunut. Sementara saya santri jenengan nggak pakai kunut. Apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Hambali? Makmum itu mengikuti imam. Kalau imamnya pakai kunut ya kamu mengaminkan. Kita kan enggak Pak. Kalau imamnya pakai kunut kita enggak. Pasti enggak mau. Samiallahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Dijawab enggak mau. Wa fina fi man afait. Karep mulai siloko Pak itu. Kita itu pasti banyak perbedaan Pak. Contoh Pak Menteri. Sedekap dalam sholat itu hukumnya apa Pak? Sunnah lah, enggak wajib. Makanya Pak Menteri jangan kalau di Madinah itu Allahu Akbar. Karena sunnahnya itu kalau dalam kitab Bulughul Maram di bawah dada di atas pusat. Tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Allahu Akbar. Karena sunnah. Bentuknya macam-macam. Ada sholat subuh di At-Tahir kedinginan. Allahu Akbar. Kedinginan ini. Ibu-ibu bulan puasa perutnya lapar. Allahu Akbar. Ini ada ini. Yang nggak boleh itu cuma satu. Janganlah kamu sholat dengan berkaca pinggang. Allahu Akbar. Lah ini nggak boleh Pak ini. Nantang kelahi malaikat loh. Maka kemudian ada bahasa begini. Al-ikhtilaful a'immah rahmatun lil ummah. Ini menjadi rahmat. Loh, saya itu biasa berdebat dengan kawan-kawan saya yang berbeda umpamanya. Masih ingat perbedaan saya yang sangat tajam dengan Ustadz Khalid Basalamah mengenai hukum wayang. Ini saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid. Tapi mohon maaf, bukan berarti Ustadz Khalid itu musuh saya Pak. Atas izin Allah, tahun 2021 saya rame sama Ustadz Khalid gara-gara wayang. Tahun 2022 saya haji. Tenda saya pas wukuf di Arafah jejer Pak. Orang bilang begini, ayo Miftah ketemu Ustadz Khalid pasti kelahi. Siapa bilang? Beliau keluar dari tenda, Pak Menteri. Saya sapa, Ustadz kita pelukan, orang kaget loh. Kemarin berantem soal wayang kok sekarang pelukan. Persoalannya di Indonesia itu adalah kalau berbeda dianggap musuh. Kita itu berbeda boleh. Yang nggak boleh itu bercerai-berai. Maka ayatnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Beda itu boleh, yang nggak boleh itu bercerai-berai. Dalam keseharian saya itu paling suka pakai baju warna hitam. Pak Menteri nggak suka pakai warna putih. Kenapa Pak Menteri nggak suka pakai warna putih? Karena kalau pakai putih perutnya kelihatan besar. Tapi santai kok Pak Menteri. Ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Pak Menteri gak gemuk, hanya salah planet Pak. Kalau ibu-ibu santai saja lah. Kalau dibilang gemuk. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Tahu alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Santai aja Bu, gitu loh. Gak masalah saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan nasi. Lah. Gak bisa menghargai perbedaan, khilafiyah. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah tidak punya dasar keilmuan. Berdalih dengan memanfaatkan petikan ayat Al-Quran atau potongan hadis, terjemahan yang diputar balik. Contoh,
soal kebangsaan. Saya di tag di akun Instagram, awas hati-hati lagu musyrik. Saya bingung lagi nih. Tadinya musyrik haram, musik haram. Ini ada lagi, awas hati-hati lagu musyrik. Ternyata yang dimaksud dengan lagu musyrik apa Pak? Lagu Padamu Negeri Kami Berbakti. Alasannya apa? Bertentangan dengan firman Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini namanya jaka sembung maka bawa golok, nggak nyambung blok gitu loh. Kepada Allah itu namanya ta'abudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu namanya ta'abud. Kalau kita menyanyikan lagu itu bukan ta'abud, tapi ta'diman wa takriman wa mahabbatan. Karena kita memuliakan negara, karena kita mencintai negara, karena kita mengagungkan negara. Itu beda dengan ubudiyah. Berarti ketika kita mengatakan padamu negeri kami berbakti, yang tumbuh apa Pak? Rasa cinta. Bukan ibadah. Kita lihat sejarah. Apakah Nabi itu mengajarkan cinta negara? Ini pas bulan Muharram, Pak Menteri. Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah. Dari atas bukit beliau melihat kota Mekah. Kemudian mengatakan apa? Sambil meneteskan air mata. Wallah innaki la ahabbul ardi ilayya. Demi Allah, kamu kota Mekah adalah tanah yang paling aku cintai. Kalaulah tidak karena satu hal, saya tidak akan pernah mencintai kota Mekah. Begitu masuk kota Madinah, tangannya diangkat. Beliau berdoa apa? Allahumma habib ilainal Madinah kahubina ila Makkah au asad. Ya Allah ya Rob, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah. Nabi mencintai kota Mekah. Kenapa? Karena beliau lahir di Mekah. Nabi mencintai kota Madinah. Kenapa? Karena Madinah adalah tempat berjuangnya Nabi. Kesimpulannya apa? Nabi mencintai tanah airnya. Kenapa Nabi mencintai tanah Arab? Karena beliau lahir di Arab, besar di Arab, hidup di Arab, dan berjuang di tanah Arab. Meninggal dimakamkan di tanah Arab. Kenapa kita mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan kita mati dimakamkan di Indonesia. Itulah alasan kenapa kita mencintai Indonesia. Salahnya di mana? Makanya saya kadang-kadang di TikTok itu lucu. Kalau kan kita generasi TikTok Pak Menteri. Kalau yang tua-tua, Pak Dirut ini biasanya Facebook lah. Loh, kalau Facebook itu Pak itu kelompok umur 40 tahun ke atas. Makanya kemarin saya ada jamaah itu janda umur 60 tahun. Jam 11 malam update status. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, janda 60 tahun Pak. Akhirnya saya jawab, ada Nek. Siapa Gus? Israel, saya bilang gitu. TikTok itu sekarang ada begini, mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Tapi lucunya apa? Begitu Palestina dibom sama Israel, dia yang pertama kali teriak-teriak membela Palestina. Untuk mencintai Indonesia kamu mempertanyakan dalil, sementara untuk mencintai Palestina kamu nggak mempertanyakan dalil. Ini logikanya di mana? Mencintai bangsa sendiri cari-cari dalil, sementara mencintai negara lain tidak butuh dalil. Ini jelas tidak punya dasar keilmuan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri radikal adalah eksklusif. Dalam berkelompok dan cenderung merasa kelompoknya saja yang berada di jalan yang lurus dan merasa paling benar. Pokoknya pemegang kunci surga, semuanya salah. Pokoknya surga diuntal dewe lah pokoknya itu. Semua orang salah. Makanya repot Pak. Kemudian yang keempat, anti Pancasila. Ada satu artikel di Google tuh Anda lihat, ada yang mengatakan begini, Pancasila itu bid'ah. Orang kafir cinta tanah air, orang beriman cinta Madinah. Alasan Pancasila bid'ah apa? Karena ini perkara baru. Ya masuk Kanjeng Nabi kok masuk Pancasila Pak, itu loh. Kalau dikatakan setiap yang berbeda dengan Nabi itu bid'ah, harus sama dengan Nabi. Hari ini dengan mohon maaf saya katakan, Anda yang usianya 30 tahun belum menikah, Anda bid'ah. Dolalah kasihan. Gitu loh. Karena Nabi menikah usia 25 tahun. Kok Anda menikah 30 tahun berarti Anda bid'ah selama 5 tahun. Kalau harus sama dengan Nabi, Anda menikah harus mas kawinnya 20 ekor unta. Karena Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta.
Ayo, jomblo-jomblo, modar gue, ayo gue. Untuk makan aja susah 20 ekor unta. Kalau satu unta itu 50 juta, Pak. Berarti mas kawin Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Itulah kenapa orang Islam tuh harus kaya. Maka harus banyak Erick Thohir yang lain. Amin. Harus kaya, Mas. 20 ekor unta loh, Pak. Makanya dulu saya menikah sama dengan Nabi. Tapi kalau Nabi 20 ekor unta, saya 20 ekor kutu. Makanya mas-mas yang belum menikah kamu santai saja lah. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Wow. Kamu santai saja itu. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wah. Ya kalau cari yang good looking sama good rekening kayak Mas Erick Thohir ya susah lah. Limited edition gitu. Tapi yang kendir kayak saya ya banyak gitu. Anti Pancasila. Kemudian yang terakhir, memusuhi orang yang beda agama. Orang-orang radikal kurang memahami konsep pembagian kafir. Sehingga semua orang kafir selain muslim itu musuh agama. Harus diperangi dan bahkan halal nyawanya. Saya kasih contoh satu sajalah. Ada orang Nasrani meninggal dunia. Nabi Muhammad berdiri. Hormat kepada jenazah yang dibawa ke pemakaman. Para sahabat protes. Nabi, itu kan orang kafir. Kenapa Anda berdiri? Jawaban Nabi apa? Kalau toh dia beda agama dengan saya, minimal dia sama saya sama-sama makhluknya Allah. Saya dan dia sama-sama ciptaan Tuhan. Kalau saya tidak bisa menghormati agamanya, minimal hargailah sama-sama sebagai hambanya Allah. Sehingga mohon maaf, kenapa video saya itu viral banget dulu, masih ingat Bapak Ibu, ceramah saya di gereja Jakarta Utara, di Penjaringan tahun 2021. Saya mendapatkan undangan ceramah di situ. Indahnya Indonesia dalam bingkai bineka, indahnya perbedaan dalam bingkai bineka tunggal ika. Yang terjadi apa Pak Menteri? Diposting sama Mas Deddy Corbuzier, satu hari ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali. Mayoritas mereka mengatakan Miftah kafir. Saya marah, tidak, Miftah kafir. Saya jawab enggak masalah, syahadat lagi. Selesai Pak. Ada hadis yang bunyinya orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali, terbakar Pak kekafirannya. Lah saya tiap malam tahlilan kok dibilang kafir, kan goblok Pak itu loh. Alasannya mengkafirkan saya apa? Masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, Mas Erick ini kafir, sering masuk Candi Prambanan dan Borobudur. Sudah bayar dikafir-kafirin lagi gitu. Nah, ancaman-ancaman ini kemudian perlu kita waspadai, bahwa bangsa ini memang bukan negara agama, tapi sudah sangat agamis. Bangsa ini bukan bangsa Islam, tapi sudah sangat Islami. Saya kemarin ketika Natal saya bilang, wahai sahabat saya Nasrani, rayakan Natalmu dengan sukacita. Sebagaimana aku merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Orang bilang, Miftah Kristen mengucapkan selamat Natal. Siapa yang bilang Pak? Kemarin 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Saya juga tidak jadi Avenger. Yang jomblo mengucapkan selamat menikah, kamu juga tetap jomblo gitu loh. Tapi santai saja Mas, sejomblo-jomblonya kalian pasti berakhir, amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Akhirnya Bapak Ibu, kita ingatkan dengan satu ayat, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah takdirkan bangsa ini berbeda, bukan untuk bermusuhan. Allah takdirkan bangsa ini berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, bukan untuk bermusuhan, tapi lita'arafu, untuk saling mengenal. Habib Lutfi mengatakan begini, mengenal itu tidak hanya sekedar Erick Thohir kenal nama saya Miftah, saya mengenal beliau Bapak Erick Thohir, tapi mengenal adatnya, budayanya, suku bangsanya. Maka lumrah kalau orang Kalimantan marah ketika ibu kota dipindah ke IKN. Orang mengatakan, kenapa ibu kota dipindah ke tempat buangan jin, setan, demit, iblis? Kenapa? Karena merasa kearifan lokal Kalimantan tidak dihargai. Ini berarti tidak memahami konteks lita'arofu. Saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah?
Pak Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Coba kita lihat sejarah. Mungkin spirit yang dipakai oleh Pak Jokowi adalah ketika Masjidil Haram dilanda kebanjiran, Pak. Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Semua kabilah berebut untuk memasangkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Hampir terjadi baku bunuh. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah disepakati siapapun yang masuk masjid pertama kali, dia yang berhak untuk memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan Anda tahu siapa yang masuk pertama kali? Nabi Muhammad usia 32 tahun. Apakah Nabi Muhammad egois? Tidak, Pak. Begitu beliau mendapatkan kesempatan memasangkan Hajar Aswad ke tempatnya, beliau minta kain panjang dan lebar. Hajar Aswad ditaruh di atasnya. Para pemimpin kabilah diminta untuk memegang sudut-sudut kain. Dibawa mendekat ke Ka'bah. Begitu dekat, Nabi Muhammad yang memindahkan Hajar Aswad di tempatnya. Apa semangat yang dibawa Nabi Muhammad? Semangat yang dibawa Muhammad adalah kebersamaan, menghargai kearifan lokal. Pertanyaannya begini, kenapa ketika membuat IKN peletakan batu pertama, Pak Jokowi minta masing-masing daerah membawa apa, Pak? Tanah dan air. Semangat apa yang dibawa oleh Pak Jokowi? Semangat persatuan, menghargai kearifan lokal, menghargai budaya seluruh bangsa Indonesia. Sehingga ketika IKN itu terjadi, semua bangsa ini memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap IKN. Itu semangatnya adalah semangat Nabi Muhammad ketika mempersatukan kabilah-kabilah di tanah Arab. Maka saya bilang yang dibutuhkan bangsa ini hari ini adalah persatuan. Maka saya bilang Pak Menteri, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi, pakai celana dalam di luar, kan goblok Pak itu loh. Siapa yang paling goblok? Yang paling goblok adalah kita yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Gitu. Nah, cuman memang persoalannya itu, hari ini Indonesia memang banyak orang yang mencari-cari salah. Kebanyakan profesinya seperti wasit sepak bola, Pak. Apa itu wasit sepak bola? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Gitu. Tapi lebih dahsyat daripada itu adalah wasit tinju, Pak. Itu kurang ajar wasit tinju. Ada orang berpelukan dipisah, orang jotos-jotosan dibiarkan, kurang ajar itu. Yuk kita akhiri dengan selawat bareng-bareng. Kok minta selawat apa Pak? Selawat Badar apal ya? Gitu. Ini selawat persatuan saya, yang hari ini sering saya selawatkan. Ada NO, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah. Masjid At-Tahir ada Gus Miftah, Menteri BUMN lumayan gagah, lumayan gagah. Beli buah pir, dapatnya duren. Bersama Erick Thohir Indonesia keren. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, beli buah pir di tengah kota, di tengah kota. Mari ngaji dan bersolawat dari At-Tahir untuk Indonesia. Salatullah,
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada para pemimpin kami bahwa yang benar itu benar, dan kau memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Tunjukkanlah kepada para pemimpin kami ya Allah bahwa yang salah itu salah, dan kau memberikan kekuatan kepada para pemimpin kami ya Allah untuk meninggalkan kesalahan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir siang hari ini dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang datang dengan semua masalah dan problematika, yang Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang datang dengan hajatnya masing-masing ya Allah, Engkau kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.